Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ananda soleh solehah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan umur, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allah memberikan suatu perkara atau nama ibadah tidak sembarangan. Contoh hal Sholat yang artinya adalah doa dan hubungan. Maka sholat itu sendiri adalah kebanyakannya doa dan merupakan hubungan antara hamba dan Yang Maha Pencipta. Berikutnya adalah zakat. Zakat secara bahasa adalah pembersih atau bertambah. Dan sebetulnya zakat itu adalah membersihkan harta kita dan bisa menambah harta atau berkembang. Berikutnya adalah saum. Saum menurut bahasa adalah menahan dari segala apa yang bisa membatalkannya. Kemudian haji adalah berkunjung. Berkunjung kemana? Berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke Mekah untuk ziarah, melaksanakan ibadah haji dengan tata cara dan waktu tertentu. Ramadan itu sendiri Allah menamakan, kalau kita bahas menurut bahasa adalah membakar atau menghanguskan dosa dengan amalan-amalan ibadah di bulan tersebut. Ananda soleh-solehah, ada nama-nama lain di bulan Ramadan. Sedikitnya ada 7 nama. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini dinamakan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, yang mana Allah langsung yang mendidik kita, mendidik amal, mendidik ibadah kita di bulan ini. Bukti keberhasilan amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah meningkatnya kebaikan, meningkatnya kualitas keislaman kita. Justru sebaliknya, kalau tidak memiliki itu semua, maka gambaran dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, kam min shaimin laisa min siyamin ilal ju' wal aqas. Banyak yang melaksanakan saum, tapi dengan saumnya itu hanya
bisa merasakan rasa lapar dan dahaga saja. Yang kedua, syahrul Ramadan itu juga dinamakan syahrul Quran. Kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan turunnya Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini tentunya kita harus lebih meningkatkan membaca Al-Quran, mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran ini. Yang tadinya membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa kita membaca 1 lembar, 2 lembar, maka diusahakan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan 1 Quran, atau bahkan lebih, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Yang berikutnya adalah syahrul Ramadan disebut juga syahrul dakwah, bulan dakwah. Karena di bulan Ramadan ini aktivitas dakwah semakin meningkat, baik di masjid, di mushola, di majelis taklim, di televisi, di YouTube, dan lain sebagainya. Maka kita harus senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan dakwah ini, baik sebagai pembicara maupun sebagai mustami yang menyimak. Itu kita melibatkan diri, ya, sehingga bulan ini betul-betul merupakan bulan yang penuh berkah, sebagaimana kewajiban kita yaitu sebagai umat Islam adalah kewajibannya berdakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Yang berikutnya adalah merupakan syahrul ibadah, dinamakan bulannya ibadah, bulan yang penuh diisi dengan kegiatan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, seperti sholat tarawih, sholat duha, qiyamul lailnya, dan lain sebagainya. Di bulan ini harus lebih meningkat, ya, dari awal, dari permulaan, pertengahannya sampai akhir, kita harus senantiasa komitmen terus beribadah serta meningkatkan, memperbaiki. Yang berikutnya adalah syahrul jihad, bulan jihad, bulan bukan hawa nafsu kita, jihad terhadap hawa nafsu. Bahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan melaksanakan jihad secara arti perang, terjadi pada pelaksanaan bulan Ramadan pertama, diuji dengan peperangan, dengan keterbatasan, yaitu perang Badar. 300 orang melawan 1000 lebih dengan persenjataan yang seadanya. Maka disitulah diuji keimanan seorang muslim itu. Yang terakhir yaitu syahrul ukhuwah wal jamaah, yaitu bulan persaudaraan, bulan kebersamaan. Karena di bulan ini kita harus senantiasa menjauhi perpecahan, perselisihan, silah pendapat, pertengkaran sesama muslim, baik di kantor, di masyarakat, di tempat pekerjaan. Bisa diperbaikinya, diselesaikannya, karena kita sering kumpul di masjid, di mushola, di masjid ilmu, sehingga kita bisa meredamnya dengan hati kita yang tenang, hati kita yang bersih,
bisa kembali memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Nah, itu nama-nama lain dari bulan Ramadan. Masih banyak lagi nama-nama, sebetulnya nama-nama nanti kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa mengisinya sebagaimana makna-makna nama Ramadan tadi. Selamat bertemu kembali di acara kegiatan Senja Ramadan. Allahi tawakkalna wal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.